Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Wulandari dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 6. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Muhammad Solihin MPDI dengan mata kuliah perbandingan mazhab fikih. Di sini saya nanti akan sedikit menjelaskan materi mengenai sholat fardu ketika tidak mampu berdiri. Jadi untuk teman-teman semua, tonton terus video aku dan jangan lupa like, subscribe, and share. Posisi sholat fardu ketika tidak mampu berdiri menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa sholat fardu itu wajib berdiri sejak mulai takbiratul ihram sampai ruku. Harus tegap, bila tidak mampu, ia harus sholat dengan duduk. Jika tidak bisa sholat dengan duduk, maka ia harus sholat dengan terlentang dan menghadap kiblat dengan dua kakinya, sehingga isyaratnya dalam ruku dan sujud tetap menghadap kiblat. Bila sampai pada tingkat ini tetap tidak mampu, maka gugurlah perintah sholat baginya. Hanya ia harus melaksanakan mengkodoknya bila telah sembuh dan hilang sesuatu yang menghalangi. Seperti yang dikatakan hadis riwayat Bukhari yang artinya, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka sambil berbaring. Dan satu lagi yaitu riwayat Bukhari mengatakan bahwa barang siapa sholat sambil berdiri mendapatkan ganjaran sempurna. Barang siapa sholat sambil duduk mendapat 1/2 ganjaran orang yang sholat sambil berdiri. Barang siapa sholat sambil berbaring mendapat ganjaran 1/2 dari orang yang sholat sambil duduk. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Imam Maliki berpendapat bahwa sholat fardu itu wajib berdiri sejak takbiratul ihram sampai ruku. Harus tegap, bila tidak mampu ia harus sholat dengan duduk. Bila tidak mampu dengan duduk, ia harus sholat miring pada bagian kanan seperti letak orang meninggal di liang lahat, menghadap kiblat di hadapan badannya. Bila sampai seperti ini, maka gugur perintah sholat terhadapnya dan tidak diwajibkan mengkodoknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, yang artinya Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, salat fardu itu wajib berdiri sejak takbiratul ihram sampai ruku. Bila tidak mampu ia harus salat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia harus salat miring pada bagian kanan seperti letak orang meninggal di liang lahat, menghadap kiblat di hadapan badannya. Dan bila tidak mampu miring ke kanan, maka ia harus sholat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Jika melakukannya dengan berbaring, Imam Syafi'i cenderung menganjurkan melakukannya dengan berbaring ke sebelah kanan, sebagaimana hadis Al-Bukhari dan Muslim yang artinya, Nabi SAW senang melakukan dengan bagian kanan ketika memakai sendal, menyisir, dan bersuci, dan di dalam semua keadaannya. Dan satu lagi yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajar ayat 99 yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang al-yakin. Yang keempat yaitu mazhab Hanbali. Pendapat Imam Hanbali dengan Imam Syafi'i itu sama, yaitu sholat fardu itu wajib berdiri sejak takbiratul ihram sampai ruku. Bila tidak mampu ia harus sholat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia harus sholat miring pada bagian kanan seperti letak orang meninggal di liang lahat, menghadap kiblat di hadapan badannya. Dan bila tidak mampu miring ke kanan, maka ia harus sholat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Jika melakukannya dengan berbaring, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali cenderung menganjurkan melakukannya dengan berbaring ke sebelah kanan. Bila tidak mampu juga, ia harus mengisyaratkannya dengan kepalanya atau kelopak matanya. Imam Hanbali juga berpendapat bahwa sholat itu tidak gugur dalam keadaan apapun. Maka bila tidak mampu mengisyaratkan dengan kelopak matanya, maka ia harus sholat dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan zikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu menggerakkan lisannya, ia harus menggambarkan tentang melakukan sholat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi. Baiklah, itulah tadi sedikit materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.